الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya Rabbana anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وإحياء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء رضوان الله تعالى لقربه وثوابه. قبل أن نواصل درسنا في الكتاب الأرجوزة المئية, kita akan review sedikit kembali pertemuan hari Sabtu, di mana secara garis besar kita sudah sampai di tahun ke-7 Hijriyah, yang mana tahun ke-7 ini adalah fase kedua dari fase dakwah Madinah. Nah, fase kedua ini mulai dari tahun ke-6 sampai tahun ke-8. Yang dulu sudah kita tulis di papan tulis, kita sebut sebagai fase apa? Fase apa, ikhwah? Sulah wal madha? As-sulhu wal as-sulhu wal dicatat nggak yang kemarin ditulis di depan? Syauqi nyatet nggak? Yang awal apa? Fase dakwah di Madinah yang kedua namanya apa? As-sulhu wal hudnah. Nah, itu masih ada tulisannya. Nah, perjanjian damai dan gencatan senjata. Nah, kita berada di fase kedua. Setelah tahun 1, 2, 3, 4, 5. Di tahun 1 nggak ada perang besar. Tahun kedua perang besarnya apa? Badar. Tahun ketiga perang besarnya apa? Ayo, Uhud. Tahun keempat perang besarnya apa? Ahzab. Tahun kelima ada perang besar nggak? Nggak ada. Tapi ada beberapa perang-perang. Ada perang Bani Mustalik, ya, ada perang tapi nggak terlalu besar, ya, perlawanan-perlawanan kecil, atau ketika Nabi membuat operasi militer musuhnya sudah kabur. Ada perang Bani Mustalik, tapi gara-gara perang Bani Mustalik ini Nabi menikahi Maimunah, anak kepala suku. Afwan, bukan Maimunah, bintul Harith, ya Pak, Juwairiyah bintul Harith. Jadi masuk Islamnya satu suku Bani Mustalik. Nah, nggak ada perang-perang besar, ada perang Daumatul Jandal, tapi perang besar nggak ada. Di tahun ke-6 kemarin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ngapain? Berangkat umroh, ya, berangkat umroh, tapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Wasudda an umratihi lamma qasad, dan beliau dihalangi dari umrohnya ketika beliau bermaksud untuk masuk ke haram, ke tanah suci. Akhirnya terjadi perundingan. Nah, perundingan inilah yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Perundingan ini menghasilkan perjanjian. Perjanjian inilah yang disebut Sulhul Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama tempat. Ya, karena terjadi di Hudaybiyah, karena Nabi awalnya mau masuk lewat jalan utama. Masuk Mekah lewat jalan utama nggak bisa, muter lewat jalan lain, daerah Hudaybiyah. Nah, ternyata di sana dicegat lagi dan dihalangi untuk masuk. Akhirnya di sini ada perjanjian Hudaybiyah. Sempat sebelumnya terjadi Bai'atur Ridwan, ketika terjadi kabar bahwa Utsman bin Affan, negosiator Nabi yang diutus untuk masuk duluan ke Mekah,
dibunuh. Tapi kabar ini nggak benar. Tapi sempat terjadi bai'atur ridwan. Nah, semua yang ikut ke Mekah untuk umroh di tahun ke-6 ini semuanya ikut bai'atur ridwan. Nah, jumlahnya ada 1000 berapa? 1400 orang. Jadi kita mengenal ini sahabat-sahabat Nabi yang paling utama itu ada tentu 4 khulafaur rasyidin. Ini yang paling utama. Kemudian ada 10 mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk 4 khalifah itu juga. Nah, di bawahnya ada ashabu badrin, orang-orang yang ikut perang Badar, 313 orang. Lebih, ini ring ya, orang-orang terbaik di sekitar Nabi. Setelahnya ada ashabu bai'atir ridwan, orang-orang yang ikut bai'atur ridwan, karena dicap sama Allah. Mereka radhiyallahu anhum wa radu. Laqad radhiyallahu, Allah telah ridho anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtash syajarah. Nah, dan setelah itu ya secara umum seluruh sahabat Nabi itu memiliki keutamaan. Disinilah titik balik tahun ke-6 mulai fase baru, fase gencatan senjata dan perjanjian damai. Isi perjanjiannya sudah kita bahas kemarin. Efek dari isi perjanjian ini, umat Islam semakin leluasa dalam berdakwah. Baik di dalam kota Madinah, memperkuat kaderisasi, pembelajaran, dan sampai keluar Madinah. Dakwah keluar Madinah ke kabilah-kabilah. Dakwah keluar Madinah mengamankan jalur-jalur perdagangan dan memberikan nuansa keamanan di sekitar Madinah dan jalur-jalur utama perjalanan. Disinilah orang-orang Islam di Madinah mulai mendapatkan kepercayaan dari kabilah-kabilah Arab, terutama wilayah utara, jalur perdagangan utama. Nah, dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini, maka umat Islam juga sudah bisa mengunci posisi satu musuh, mematikan tekanan dari satu musuh. Karena sejak perang Ahzab, perang Khandaq atau perang Ahzab sama, itu musuh umat Islam itu terdiri dari 3 sayap koalisi besar. Koalisi sayap pertama adalah kafir Quraisy di Mekah, sayap kedua adalah koalisi Yahudi di Khaybar, sayap ketiga adalah kabilah-kabilah Najd, Ghatfan, ya kan, Bani Lihyan, nah, terus Bani Ghassan, kabilah-kabilah utara yang berbatasan dengan Syam atau Bizantium Romawi Timur. Nah, jadi wilayah Arab itu zaman dulu berbatasan langsung dengan wilayah Romawi di utara. Romawi zaman dulu ada 2. Nah, ada 2 kerajaan Romawi besar, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat itu ibu kotanya Roma, Italia. Romawi Timur ibu kotanya itu Konstantinopel di Turki. Tetapi termasuk kota-kota besar Bizantium adalah Syam. Karena di Syam ini ada tanah suci bagi orang Nasrani. Jadi orang Yahudi bahkan orang Nasrani juga itu hajinya itu ke Baitul Maqdis. Di sana ada makamnya Nabi Isa. Jadi tanah suci, tanah kelahirannya Nabi Isa. Maka Syam ini masuk wilayah Romawi karena penting juga. Di Romawi Timur, di Syam, Damaskus, dan sekitarnya ada kota-kota besar. Di antara kota besar perekonomiannya itu Busra, tempat Nabi pertama kali melaksanakan perjalanan panjang bersama pamannya ketika umur 12 tahun. Dan beliau juga berdagang ke sana kembali umur 25 tahun. Nah, Busra ini berbatasan dengan Arab.
Nah, kabilah-kabilah Arab itu bahkan ada yang beragama Nasrani. Ya. Dan mereka itu menjadi pengaman wilayah. Jadi mereka itu semacam jadi buffer zone. Antum paham nggak istilah perang namanya buffer zone, zona penyangga. Ya. Jadi biar Romawi ini nggak langsung ngadepi Roma, tapi ngadepi kabilah-kabilah Arab yang mereka adalah boneka. Mereka nurut sama orang Romawi. Ya, tapi mereka bangsa Arab. Tapi mereka ya loyal sama kekaisaran Romawi. Padahal bangsanya bangsa Arab. Nah, maka ketika Sulhul Hudaybiyah, kafir Quraisy belum dikalahkan, tetapi setidaknya dengan perjanjian gencatan senjata 10 tahun, orang-orang Madinah aman dari serangan Mekah. Madinah aman dari serangan Mekah karena gencatan senjata. Tinggal dipikirkan dua sisanya, Yahudi dan kabilah-kabilah Arab di utara. PR-nya masih dua. Makanya kemarin kita sudah masuk di bait 73 itu wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Nah, di bait 73. Maka fokus Nabi di tahun ke-7 setelah tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah akhir tahun berhasil gencatan senjata. Awal tahun ke-7, 2 bulan setelah perjanjian Hudaybiyah, beliau langsung mengamankan musuh yang kedua, yaitu koalisi Yahudi. Di mana adanya? Di Madinah sudah habis, orang Yahudinya sudah diusir semuanya, sebagian dibunuh karena pengkhianatan mereka. Sisa-sisanya masih ada di Khaybar. Nah, Khaybar itu jaraknya dari Madinah ke arah utara kurang lebih 60 mil. Nah, sekitar 40-50 kilo. Khaybar ini kota besar, kota benteng. Dia jalur perdagangan utama ke arah utara juga. Di sana tempat orang-orang Yahudi yang tersisa ini membuat makar, permusuhan, mengumpulkan, bahkan awal pertama kali yang mencetuskan koalisi 3 sayap melawan Madinah ini adalah Yahudi dari Khaybar. Ya, karena orang-orang terusir Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, sebagian ada di Khaybar. Maka tugas Nabi tinggal 2, menaklukkan Khaybar. Maka ditaklukkanlah di tahun ke-7 itu Khaybar. Ya, sebabnya tadi Nabi menganggap Khaybar ini ancaman setelah Mekah. Dan mereka yang menjadi sebab terjadinya perang Ahzab untuk menyatukan koalisi menyerang Madinah. Dan Allah juga telah memberikan isyarat di dalam Quran. Di surat Al-Fatah Allah berfirman, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah telah menjanjikan bagi kalian maghanima katsiratan. Ghanimah yang banyak yang kalian bakal ambil. Fa'ajjala lakum hadhihi, maka Allah mendahulukan untuk kalian dulu ini. Ini maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Didahulukan sama Allah biar kalian aman dari satu musuh dulu. Tapi setelah itu Allah janjikan dengan dibukanya Khaybar ini umat Islam mendapatkan banyak sekali ghanimah. Ya. Di Khaybar ini nanti tanah Khaybar luas sekali, subur, kebun-kebun kurma, setengahnya ini diserahkan kepada umat Islam, ya, dibagikan kepada pejuang-pejuang yang ikut perang Khaybar, dan yang berangkat perang Khaybar itu adalah yang berangkat Sulhul Hudaybiyah 1.400 orang. Karena ini yang diperintah sama, yang diminta sama Allah cuma itu. Orang-orang munafik aslinya mau ikut.
Karena tergiur, wah ini kemarin sudah menang, sering menang, ini apalagi targetnya Khaybar, banyak sekali, kalau saya ikut saya dapat harta banyak, pikirannya orang munafik. Tapi sudah Allah larang. Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanima litakhudhuha daruna nattabi'kum. Orang-orang munafik mereka mengatakan kepada orang-orang yang mau berangkat perang untuk ngambil ghanimah yang banyak di Khaybar, biarkan kami ikut, kita mau ikut dong, mau ikut dong. Ya. Kemarin suruh ikut nggak mau. Ya, giliran sasarannya empuk, kekuatan umat Islam sudah kuat, baru mau. Kemarin di Uhud malah kabur. Maka Allah daruna nattabi'kum, ketika orang munafik bilang, tolong biarkan kami ikut. Nah, sama Allah nggak boleh. Cuma yang ikut bai'atur ridwan 1.400 orang. Setengahnya kekayaan Khaybar ini dibagikan ke umat Islam, setengahnya orang-orang Yahudi tetap boleh di situ, nggarap tanah Khaybar, tapi ngasih upeti ke umat Islam, namanya jizyah. Ya. Di umat Islam ketika membuka satu wilayah itu enggak kemudian bantai orang-orang. Bahkan mereka masih boleh mengolah tanahnya sendiri. Bahkan kalau ada teknologi kemajuan dikasih. Yang penting ya harus tunduk. Ya. Tanda tunduknya sama umat Islam ini ya bayar jizyah. Bayar ghanim, bayar upeti setiap tahun. Maka terjadilah perang Khaybar. Khaybar ini benteng, ada 2 wilayah besar Khaybar. Wilayah pertamanya itu terdiri dari 5 benteng. Wilayah kedua ini terdiri dari 3 benteng. Nah, penaklukan Khaybar ini satu-satu, dari satu benteng berhasil ditaklukkan, dikepung, nyerah, takluk, satu benteng lagi, satu benteng lagi, satu benteng lagi. Nah, jadi lumayan lama perang Khaybar ini. Nah, tapi sejak Khaybar runtuh, seperti efek domino, tahu nggak efek domino? Itu pernah lihat di YouTube orang nata balok terus diselentik satu ambruk semuanya. Ya, itu kan namanya efek domino. Khaybar ini runtuh, Yahudi arah utara itu nyerah semua. Ada Yahudi di Wadil Qura, ada Yahudi di Taima, ada Yahudi di Fadak. Ya, ini wilayah-wilayah komunitas-komunitas Yahudi yang mereka membaur juga dengan kabilah-kabilah musyrikin di utara. Nah, begitu mereka sadar, wah Khaybar sudah runtuh, tempat-tempat berbenteng, nah, semuanya langsung mentalnya runtuh. Nah, akhirnya setelah itu penaklukan Wadil Qura, Fadak, Taima, arah utara ini jalur semua perdagangan semua. Nah inilah yang kemudian membuat orang-orang kafir Quraisy di Mekah berpikir, waduh, ini jalur perdagangan semua ini. Susah ini mesti. Wah, dan itu duit semua, kota-kota itu kota-kota perekonomian. Ya. Biar antum kebayang ya, antum bayangan di Wonosobo, di Banjar, itu kan kecamatan ada banyak, ya enggak? Tapi semua kecamatan kayak Kretek enggak? Enggak. Semua kecamatan di Banjar kayak Batur enggak? Ramenya. Enggak kan? Ada kecamatan, ini Kali Kajar sepi enggak? Ya itu, kota-kota kan zaman dulu gitu juga. Ada kota-kota perekonomiannya itu rame. Kota-kota pusat ekonomi. Jadi kalau ditaklukkan, sangat berpengaruh kan? Itu yang dilakukan Nabi SAW. Jalur perdagangan, orang lalu lalang, orang dari desa-desa itu mesti ke situ dagang, ya enggak? Jadi ini jalur-jalur strategis semua. Nah, maka setelah tahun 7 Fathu Khaybar, nah, di Khaybar ini ada beberapa kejadian, kemarin sudah kita bahas, diharamkannya daging keledai, diharamkannya nikah mut'ah, nikah dengan durasi tertentu atau kawin kontrak, nah, nggak boleh lagi. Ya. Dulu boleh awalnya nikah mahar terus ngasih durasi waktu, ya. Tapi akhirnya itu dihapus, haram. Kemudian setelah ditaklukkan Khaybar, Nabi sempat dikasih hadiah sama seorang wanita Yahudi. Dikasih hadiah masakan.
daging kambing. Siapa nama wanita Yahudinya ini? Hah? Siapa? Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith. Sehingga ada satu sahabat yang ikut makan daging itu meninggal, Bishr ibnul Barra. Bishr ibnul Barra meninggal keracunan. Nabi alhamdulillah Allah selamatkan. Zainab bintul Harith, ada yang riwayat mengatakan beliau dimaafkan sama Nabi, ada yang mengatakan beliau akhirnya dikisos, dibunuh, dihukum kisos karena terbunuhnya Bishr ibnul Barra. Nah, karena dia yang membunuh dengan racun. Kemudian Khaybar ditaklukkan, tadi Yahudi ngeracuni Nabi. Sofiyah, anak dari pemimpin Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab. Sofiyah bintu Huyai ibni Akhtab itu dinikahi Nabi. Asalnya dia dulu sempat jadi budak dulu, disita. Nah, waktu itu sempat jadi jatahnya Dihyatul Kalbi. Nah, akhirnya karena pemimpin suku, akhirnya sahabat menyarankan untuk dinikahi Nabi, maka Nabi menikahi Sofiyah. Dengan maharnya itu beliau dibebaskan, uang kebebasannya itulah maharnya. Ya, dan dari Sofiyah ini satu-satunya istri Nabi dari kalangan Yahudi. Baik. Kita lanjut. Man yaqra? Fadhal, man. Angkatan bawahnya. Hah? Siapa? Naam. Saif. Iqra khamsah. Yang keras suaranya. Amin. Syahirah. Wa fihi Naam. Naam. Yakfi. Qala thumma atat wa man baqi muhajira wa 'aqdu maimunata kana al-akhirah. Dan di tahun ke-7 ini juga orang-orang yang hijrah ke Habasyah pulang. Thumma atat, kemudian datang. Thumma atat, atat ini yang datang adalah Ummu Habibah. Atat muannats kan? Kemarin Ummu Habibah dinikahi Nabi di mana? Di Habasyah kan? Nabi ngutus Amir Ibnu Umayyah ad-Damri untuk menjadi wakil beliau.
dan dinikahkan, Nabi menikahi Ummu Habibah. Maka thumma atat, di tahun ke-7 ini datanglah Ummu Habibah, waman baqi, dan siapa-siapa baqi yang tersisa, muhajiron yang berhijrah ke Habasyah, mereka datang ke Madinah, pulang. Diriwayatkan ada 2 kapal, rombongannya 2 kapal. Ketika orang-orang yang hijrah ke Habasyah ini baru pulang, nah termasuk yang pulang adalah pamannya Nabi, yaitu Ja'far, sepupu ya, Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Ja'far bin Abi Thalib pulang karena dia pimpinan rombongan bersama Amr bin Umayyah Ad-Damri juga, yang kemarin diutus Nabi untuk mengakadkan menjadi perwakilan Nabi menikahi Ummu Habibah. Ketika pulang, waktu itu pas Nabi baru menaklukkan Khaybar. Nah, maka orang-orang yang hijrah ke Habasyah ini sama Nabi dikasih jatah ghanimah dari perang Khaybar. Ya, karena mereka lama meninggalkan keluarganya, lama jauh tinggal di negeri orang, ya, secara ekonomi mungkin sulit. Akhirnya Nabi memberikan jatah pada mereka, orang-orang yang baru pulang berhijrah, pindah hijrah ke Madinah. Nah, waktu itu Nabi bermusyawarah dulu dengan umat Islam yang ikut perang Khaybar, kemudian semuanya setuju, maka orang yang pulang hijrah ini dikasih jatah dari ghanimah Khaybar. Saking senengnya Nabi itu kedatangan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib, yang lama tentu juga mewakili Nabi memimpin umat di Habasyah. Nabi SAW sampai mengatakan, ma adri bi ayyihi ma ana afrahu. Saya nggak tahu lagi, saya itu senang gara-gara apa. Bi fathi Khaybar, apakah senang gara-gara ditaklukkannya Khaybar, ambi qudumi Ja'far, atau gara-gara kepulangan Ja'far yang pulang setelah sekian lama. Dari tahun keberapa berangkat hijrah dulu? Tahun keberapa? Ke-6 kan? 6 atau 7 kenabian, masih di Mekah zamannya. Sampai pulang lagi 10 tahun, 11 tahun. Wa kana wa aqdu Maimunah kana al-akhirah, dan di tahun ke-7 ini juga Nabi menikahi Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith. Ini sebenarnya masih agak sepupu sama Nabi. Maimunah ini bibiknya Khalid bin Walid, tapi juga sekaligus bibiknya Abdullah bin Abbas. Nah, makanya kalau pernah dengar hadis Ibnu Abbas sholat malam sama Nabi, pernah dengar nggak hadisnya? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas sholat malam sama Nabi. Pertama beliau sholat di samping kirinya Nabi, sama Nabi di puntir di sebelah kanan, supaya imam itu di sebelah kiri. Itu kan kejadiannya Ibnu Abbas nginep di tempatnya budenya Maimunah ini. Makanya salah satu riwayat Abdullah bin Abbas, gimana sholat malamnya Nabi. Nabi bangun tidur, cek-cek mata dulu, terus beliau membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi. Melihat langit, Nabi bangun tidur terus melihat langit. Terus baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Kemudian Ibnu Abbas mendekatkan air wudhu, Nabi wudhu terus sholat. Nah ini kenapa kok bisa Ibnu Abbas tidur malam di rumahnya Nabi? Kan ada istrinya. Iya, karena istrinya budenya sendiri. Nah, bude kan mahram, ya enggak? Jadi bukan hal yang salah. Nah, hitungannya masih bude lah ya, dari ibunya. Kholah, bude dari ibu.
Ini istri Nabi yang terakhir kali Nabi nikahi adalah Maimunah bintul Harith. Ya. Tapi ini orang yang beda dengan Juwairiyah bintul Harith. Beda orang, Harithnya beda orang. Kalau Juwairiyah itu dari Bani Mustalik. Sama-sama bintul Harith, tapi bukan kakak adik. Ya. Wa qablu islamu Abi Hurairah. Dan sebelumnya, ini sebetulnya sebelum perang Khaybar. Ya. Wa qablu islamu Abi Hurairah. Sebelum perang Khaybar itu Abu Hurairah berangkat dari Yaman. Aslinya Abu Hurairah itu orang Yaman. Namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhrin bin Sakhrin. Ketika datang sampai di Madinah, waktu itu Nabi sudah berangkat ke Khaybar. Tapi beliau ke Madinah itu ketemu orang yang sama Nabi diserahi Madinah selama beliau di Khaybar. Jadi wakilnya Nabi di Madinah. Beliau syahadat, nah, terus beliau nyusul Nabi ke Khaybar. Ketika sampai Khaybar, peperangan sudah selesai, tapi beliau dapat jatah ghanimah. Jadi beliau pas masuk Islamnya itu kurang lebih waktu kejadian perang Khaybar. Abu Hurairah itu berarti masuk Islamnya di tahun ke-7 Hijri, tapi Nabi padahal hidupnya sampai tahun ke-10 atau awal tahun ke-11 Hijriah. Berarti Abu Hurairah ini ketemu Nabi, jadi santrinya Nabi cuma 3 tahun. Tetapi riwayat hadisnya paling banyak. 5.000 hadis sekian. Makanya kalau kita baca hadis sering nggak dengar wa'an Abi Hurairah, ya enggak? Itu menunjukkan, mengajarkan kepada kita kesungguhan. Orang mungkin boleh ketinggalan umurnya, ketinggalan dia baru belajarnya itu terakhiran, tapi tetap bisa orang itu nyusul. Nah, tapi memang harus kesungguhan yang luar biasa. Abu Hurairah itu tinggalnya di masjid. Fakir dari Yaman, nggak bawa banyak harta, tinggal di masjid, nggak punya rumah. Lapar ya kelaparan. Tinggal tidur cuma di masjid, tapi setiap hari ketemu Nabi, setiap hari dengar pengajiannya Nabi, maka beliau meriwayatkan banyak hadis karena setiap hari dengar Nabi, bahkan banyak sekali menemani Nabi safar. Nah, jadi hadisnya banyak sekali, karena memang fokus nyantri, nggak kerja, beliau fokus nyantri. Islamnya Abu Hurairah di tahun ke-7. Wa ba'du umratul qadha syahirah. Dan setelah Khaybar, ya, di tahun ke-7, tepatnya di bulan Dzulqa'dah, terjadilah umratul qadha. Qadha itu kan mengganti yang terlewat, ya enggak? Sholat subuh sudah di luar waktu, maka kita katakan qadha sholat subuh. Umratul qadha. Umrah sebagai pengganti. Pengganti tahun kapan? Tahun kemarin. Tahun keberapa? 6. Karena dihalangi untuk umrah. Walaupun sebagian ulama berbeda pendapat dalam ini. Ada yang mengatakan umrah yang kemarin sah kok. Ya. Walaupun ya pahalanya nggak maksimal karena muhsor, terhalang. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, ini sebagai qadha dari yang kemarin, karena kemarin nggak bisa menyelesaikan dengan sempurna. Ya, tahallul harus cukur walaupun sebelum tawaf belum sa'i, padahal kan umrah kan rukunnya 4. Ihram, tawaf, sa'i, baru tahallul. Nah, kalau umrah simple, pakai kain ihram, niat ihram, ada larangan-larangannya sudah masuk, sampai masuk Masjidil Haram tawaf 7 kali. Setelah tawaf
Nah, kalau sunnahnya ya nanti sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, doa apapun, itu mustajabnya doa di belakang makam Ibrahim. Baru itu lanjut sa'i 7 kali Safa Marwah. Habis itu baru cukur, selesai umroh. Nah kemarin baru ihram, belum masuk Mekah, sudah harus cukur, nggak bisa masuk. Ya, akhirnya mereka cuma nyembelih sesembelihan saja. Muhsar. Nah disinilah kemudian isi perjanjian Hudaybiyah juga yang keempat kemarin apa? Tahun ini nggak boleh nah, tapi tahun depan. Maka di tahun ke-7 ini umroh. Ketika umroh, orang-orang Madinah, orang-orang Mekah itu naik ke bukit. Naik ke bukit sengaja pengen lihat. Dan ini Nabi cuma dikasih waktu 3 hari. Umroh di Madinah itu cuma dikasih waktu 3 hari. Nah, walaupun Nabi waktu itu berangkat bersama sahabat itu juga, ini yang berangkat pun adalah yang ikut Sulhul Hudaybiyah, sama 1.400 orang. Karena mereka, kecuali yang sudah syahid di perang Khaybar. Berangkat, tapi Nabi sudah persiapan bawa peralatan perang, jaga-jaga kalau ada pengkhianatan dari Quraisy. Maka berangkat orang-orang sebagian orang-orang Mekah itu sudah naik ke bukit untuk mengawasi. Nah, sudah meremehkan dulu, mereka meremehkan orang-orang Islam dari Madinah. Maka sebagian disebutkan dalam Rahiqul Makhtum, kharajal musyrikuna ila jabal Qu'aiqa'an. Orang-orang musyrik pergi ke gunung Qu'aiqa'an untuk mengawasi orang Islam. Ketika orang Islam sudah mulai kelihatan, orang musyrik mengatakan qad wahanadhum huma Yathrib. Telah datang kepada kalian, innahu yaqdimu alaikum. Telah datang kepada kalian unasun atau wafdun, orang-orang qad wahanadhum huma Yathrib, yang telah dibuat lemah sama penyakit wabah Madinah. Karena dulu itu wilayah Madinah, Yathrib, biasanya orang pendatang itu biasanya kena penyakit demam. Jadi kayak punya wabah sendiri orang Madinah itu. Maka ketika datang orang Yathrib, dianggap itu orang-orang lemah. Disitulah kemudian Nabi memerintahkan orang-orang yang mau tawaf di Ka'bah, sisingkan lengan sebelah kanan, buka, biar tahu otot-otot kalian. Kemudian sampirkan kain ihramnya ke sebelah kanan. Maka kalau tawaf keliling Ka'bah itu dibuka lengannya, namanya ittiba. Sunnahnya itu al-ittiba'u. Sejarahnya itu. Ya, karena diremehkan sama orang-orang Mekah. Terus 3 tawafan pertama disunahkan rommel. Rommel itu lari-lari kecil. Nah, 3 tawafan pertama. Jadi supaya menunjukkan kita punya kekuatan, kita bukan orang-orang lemah, punya otot dan kita sehat. Nah, kita semangat. Ini sunnah umroh. Wa ba'du umratul qadha syahirah. Nah, ketika sudah 3 hari, nah waktu di Mekah inilah Nabi sebetulnya menikahi Maimunah waktu umrah ini. Ya, yang di bait 76. 77 aqdu Maimunah kanal akhirah. Nabi menikahi Maimunah ketika umrah qadha ini. Nah, kemudian setelah hari ketiga orang Quraisy bilang ke Ali bin Abi Thalib, sudah pada suruh pulang. Nah, nggak usah lama-lama. Akhirnya umat Islam pulang setelah 3 hari umrah, lumayan bisa mengobati rasa kangen mereka. Jadi setelah kemudian Nabi keluar Mekah dan berkemah di satu tempat namanya Syaraf. Nah di sanalah kemudian Nabi berumah tangga dengan Maimunah, tinggal bareng mulai sudah sah rumah tangga setelah akad. Wa ba'du, dan setelah Khaybar, umratul qadha syahirah, di bulan Dzulqa'dah Nabi melakukan umratul qadha yang masyhur, yang populer itu. Waruslu fil muharrami, dan di tahun ke-7 Hijriah ini juga Nabi
Yursilur rusula, mengutus utusan-utusan. Fil muharramil muharrami, di bulan Muharram yang disucikan. Fil muharrami, di bulan Muharram, al muharrami yang disucikan. Jadi Muharram yang kedua itu maksudnya bulan haram. Jadi ini hampir bersamaan dengan perang Khaybar. Nabi perang Khaybar, Nabi tapi juga di waktu yang sama mengutus utusan-utusan. Ada 6 utusan kalau nggak salah, atau sebagian sampai menghitung 7. Nah, Nabi mengutus 7 utusan ke 7 wilayah. Nabi menulis surat, isinya ajakan untuk masuk Islam ke raja-raja. Nah, di sini di tahun ini juga Nabi membuat stempel karena diberitahu, wahai Rasulullah, raja-raja itu nggak mau menerima surat kecuali ada stempelnya. Maka Nabi membuat cincin yang kepala cincinnya itu sekalian jadi stempel. Maka bahasa Arabnya stempel itu khatam. Bahasa Arabnya cincin juga khatam. Ya, karena zaman dulu Nabi cincinnya itu sekaligus stempel. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allahnya di atas. Tulisannya begitu. Muhammad Rasulullah. Itu stempelnya Nabi SAW supaya suratnya bisa diterima oleh raja-raja. Beliau mengutus di bulan Muharram tahun ke-7 ini. Arsalahum ilal muluki fa'lami. Nabi mengutus mereka kepada raja-raja untuk mendakwai mereka pada masuk Islam. Nabi SAW mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri, ini yang lolos dari Bi'rul Ma'unah. Mengutus Amr bin Umayyah ke Habasyah, Ethiopia, untuk memberikan surat ke Raja Najasyi. Raja Najasyi ini membaca surat, kemudian beliau masuk Islam, fa'aslama. Tapi ada yang mengatakan masuk Islamnya beliau sembunyi-sembunyi, nggak diketahui oleh rakyatnya. Kemudian Nabi mengutus Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini termasuk sahabat Nabi yang paling rupawan, ganteng, selain Mus'ab bin Umair. Diutus kemana? Ila Herakla, kepada Heraklius Azimir Rum, penguasa Romawi. Waktu itu wilayah Damaskus, tapi penguasa Romawi wilayah Damaskus. Namanya Heraklius. Faqaraba wa kada wa lam yuslim. Hampir masuk Islam tapi nggak jadi. Nah, kalau mau membaca kisahnya, ini tentang surat yang dibaca Heraklius ini agak dramatis ya. Karena ketika Nabi ngirim surat ke Heraklius, Abu Sufyan, pembesar Mekah, itu pas lagi berdagang juga ke Syam. Karena kita tahu ini kan sudah Sulhul Hudaybiyah kan, orang-orang Mekah sudah mulai aman berdagang lagi ke Syam. Ketika pas suratnya sampai Heraklius, waktu itu pedagang-pedagang dari Mekah ada yang di Syam, di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini sebetulnya antara Abu Sufyan dengan Nabi secara kerabat masih nyambung, lumayan deket lah dari mbah-mbahnya. Maka ketika Heraklius membaca surat, dia mau konfirmasi. Coba cari orang yang dari daerah ini, di Syam ini, orang yang paling dekat, terutama orang yang apalagi kenal sama orang yang ngaku Nabi ini. Maka dicarilah di pasar-pasar Busra itu, ketemulah orang-orang Mekah yang mana ketika itu paling sepuh Abu Sufyan. Dibawalah Abu Sufyan ke istana Heraklius, terus ditabayun, bener ini, ada orang ngaku Nabi di antara kalian, bener,
Hanya ditanya beberapa hal. Pengikutnya itu banyakkan dari orang-orang lemah atau orang-orang kuat. Dijawablah sama Abu Sufyan, orang-orang lemah. Terus tanya lagi sama Heraklius. Terus Heraklius ini seperti sudah punya indikator kalau benar Nabi itu harusnya seperti ini. Maka dia mengajukan beberapa pertanyaan. Heraklius tanya lagi, apakah kalian berperang dengannya? Ya, kita berperang. Gimana perangnya? Menang terus, apa kalah terus, apa gimana? Terus kata Abu Sufyan, ya kadang-kadang dia yang menang, kadang-kadang kami yang menang. Heraklius mandok-mandok, ya benar juga ini berarti. Karena memang di kitab-kitab mereka diceritakan begitu. Kadang perangnya menang, kadang perangnya kalah. Ditanya lagi, dia itu di tengah-tengah kalian termasuk orang yang nasabnya terhormat enggak? Waktu itu Abu Sufyan hampir bohong. Tapi dia malu, di belakangnya ada orang-orang Mekah, anak buahnya. Dan orang anak buahnya ini tahu, semuanya tahu Muhammad itu nasabnya terpandang. Kalau saya bohong, nah mereka tahu saya bohong. Enggak enak lah, ya sudah saya jawab aja. Ya memang dia orang yang terpandang. Nah, akhirnya setelah beberapa pertanyaan itu terkonfirmasi, Heraklius itu sempat ngomong, sungguh, ya, apa yang dibawa ponaanmu itu suatu saat bakal mencapai apa yang akan kekuasaannya bakal mencapai tanah yang aku injak ini. Abu Sufyan ketika itu masih kafir, cuma manduk-manduk doang. Oh bener, gumun tapi ya setengah nggak percaya. Nah, akhirnya Heraklius ngumpulkan rakyat atau pejabat-pejabatnya, dia sempat mengatakan, saksikanlah aku akan mengikuti Nabi ini sebagaimana dinubuatkan dalam Injil. Tapi pejabat-pejabatnya langsung ribut, nggak terima, teriak-teriak semuanya. Setelah melihat respon rakyatnya seperti itu, Heraklius berubah. Tadi itu cuma tes, nggak jadi. Ternyata kalian kokoh memegang keimanan Kristus. Tadi itu cuma prank. Akhirnya dia nggak jadi masuk Islam. Tapi dia memperlakukan utusan dengan hatinya aslinya sudah agak tergerak, cuma dia nggak mampu meninggalkan jabatan dan dunianya, dia nggak bisa membayangkan. Kemudian Nabi mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, yang ketiga, ke Kisra. Kisra ini julukan Raja Persia. Nah, tapi sambutan Raja Persia ini kasar sekali, suratnya dirobek-robek, kemudian diusir utusannya. Kemudian Nabi yang keempat mengutus Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, ingat-ingat nama ini, nanti ada kejadian lagi. Hatib, dia dulu orang yang ikut Badar juga. Hatib bin Abi Balta'ah ini diutus sama Nabi ke Alexandria, Mesir. Ya. Bahasa Arabnya Al-Iskandariyah. Iskandariyah itu kota Mesir sebelah utara Kairo, pesisir laut Mediterania. Nah, di sana ada kerajaan Kristen Optik juga, Kristen Koptik, Kristen Ortodok lama. Rajanya namanya Muqawqis. Nah, Muqawqis ini belum mau masuk Islam, tapi dia senang sama Nabi. Dia ngasih hadiah. Maka dikasih hadiah Nabi seorang budak perempuan namanya Mariatul Qibtiyah. Maria, si orang Qibti, orang Mesir. Yang kelima, Nabi mengutus Amr bin As ke Raja Oman. Raja Oman. Oman itu masih wilayah Jazirah Arab, cuma dia yang di ujungnya, di Teluk Oman itu di sini Oman. Ini Oman di sini. Ini sekarang Yaman. Ini Oman. Ini Furs, Persia. Iran. Ini Selat Hormuz. Nah, Nabi ngutus ke sini, ke Romawi, ke Habasyah, ke Yaman, ke Alexandria, Mesir.
Dari Persia, benua Afrika sampai Syam ketika itu. Amr bin As ke Oman. Kemudian Nabi juga mengutus Amr ibn Salid ibnu Amr al-Amiri ke satu wilayah namanya Yamamah. Ini kabilah Arab. Terus yang berapa sekarang? 7. Nabi mengutus Syuja' ibn Wahab. Syuja' ibn Wahab ke kabilah Ghassan. Pemimpin suku Ghassan namanya Al-Harith ibnu Abi Syamr. Jadi kabilah Ghassan itu tinggal di perbatasan. Ini Romawi, nah ini perbatasan sini, ini wilayahnya kabilah Ghassan. Dia orang Arab tapi tunduk sama Romawi. Pemerintahannya pemerintahan boneka, ya. Nurut-nurut lah sama Roma. Nah. Dan Nabi mengutus juga Ala ibnul Hadrami ke Raja Bahrain namanya Mungdhir ibnu Sawi. Bahrain itu di atasnya Oman, terutama pas di celah Hormuz, ujung Selat Hormuz itu. Nah, itu ada Bahrain, wilayah pesisir Teluk Persia itu. Teluk Selat Hormuz itu kan namanya Teluk Persia, yang menyebutnya Teluk Arab juga. Nabi juga mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Itu utusan-utusan Nabi. Ada berapa? 8 atau 9. Itu utusan-utusan Nabi ke kawasan sekitar Jaziratul Arab. Bukan hanya wilayah Arab, tapi juga wilayah non-Arab. Ke bangsa Persia, bangsa Ahbash, bangsa berkulit hitam. Ke bangsa Romawi, bangsa Persia. Dari semua itu yang paling parah penolakannya 2, yaitu Persia, Isra, menyobek-nyobek suratnya, maka Nabi nanti mendoakan mazzaqallahu mulkahum, semoga Allah merobek-robek kerajaan mereka. Maka nanti runtuh kerajaan Persia ini di perang Qadisiyah di zamannya Umar bin Khattab. Ya. Termasuk yang parah bahkan sampai membunuh utusan adalah ketika Nabi mengirim surat tadi ke Ghassan, ya, ke Bani Ghassan, kabilah Ghassan. Harith ibnu Abi Syamr al-Ghassani, utusannya dibunuh. Nah, itulah nanti menjadi sebab perang Mu'tah. Karena zaman dulu kalau sampai utusan dibunuh, wah itu parah sekali, melebihi genderang perang. Nantang perang biasa, tapi kalau nantang perang itu caranya dengan bunuh utusan, itu parah sekali. Qala wa uhdiyat Mariyatul Qibtiyah, Nabi dihadiahi Mariyatul Qibtiyah. Fihi, di masa ini, di tahun ke-7 ini, Muqawqis, Raja Iskandariyah, itu menghadiahi Nabi Mariyatul Qibtiyah, seorang budak. Nah ini Maria ini budaknya Nabi yang nggak dinikahi tapi nanti punya anak, yaitu Ibrahim, tapi meninggal waktu kecil. Wa fi tsaminatis sariyah, masuk tahun ke-8
itu terjadi perang Mu'tah. Tapi tadi Nabi itu diberikan hadiah oleh Muqayqis, walaupun Muqayqis itu belum masuk Islam. Nabi diberi hadiah seorang budak perempuan namanya Maria Qibtiyah sama satu saudaranya namanya Sirin. Ya. Terus dihadiahi juga satu ekor keledai namanya Ya'fur. Nabi juga dihadiahi satu baglah. Baglah itu peranaan antara kuda dan keledai. Kuda kawin sama keledai namanya anaknya Bighal atau baglah. Campuran kuda sama keledai. Nah, keledainya itu dinamai Duldul. Tapi yang Sirin, saudarinya Maria Qibtiyah sama Nabi dihadiahkan kepada Hasan ibnu Thabit, seorang penyair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di tahun ke-7. Di tahun ke-8 terjadilah perang Mu'tah. Tapi disebutnya Sariyah, wa fi thaminatis Sariyah. Kemarin ini sudah kita sebut bedanya Ghazwah sama Sariyah apa? Kalau Ghazwah perang besar Nabi ikut, ya enggak? Kalau Sariyah dia cuma utusan perang, tapi Nabi cuma ngutus pasukan. Makanya Mu'tah ini sebagian ulama nyebutnya Ghazwah karena dia perang besar. Besar sekali. Gimana nggak besar? 3.000 pasukan umat Islam melawan 200.000 pasukan Romawi. Ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 200.000. 100.000 ini pasukan Romawi, 100.000-nya pasukan kabilah-kabilah Ghassan utara di Najd. Nah, di tahun ke-8 ini, nah ulama berbeda pendapat. Dari sisi perangnya besar itu Ghazwah, tapi Nabi nggak ikut. Nabi nggak ikut perang Mu'tah. Nabi ngutus. Nabi cuma ngutus pasukan. Maka dari sisi Nabi nggak ikut perang disebut Sariyah. Maka di sini mu'alif bilangnya Sariyah di Mu'tah, walaupun dia perang besar sekali. Bukti sebesar apa perang ini Nabi sampai milih komandan itu 3 lapis. Ya. Pertama Zaid bin Harithah. Ya. Kalau Zaid bin Harithah syahid diganti Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah syahid, yang kedua Ja'far. Kalau Zaid bin Harithah wafat diganti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far syahid diganti Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah syahid, kata Nabi, kalian harus bermusyawarah, pilih satu pemimpin buat mimpin pasukan, jadi komandan pasukan. Itu berarti Nabi memang sudah memprediksi. Ini perang besar sampai pimpinannya itu 3 lapis, 4 lapis sama Khalid bin Walid, nanti yang keempat namanya Khalid bin Walid. Nah, karena di tahun ke-7 yang belum diceritakan di sini juga Khalid bin Walid masuk Islam. Ini berkahnya perjanjian Hudaybiyah. Karena sejak perjanjian Hudaybiyah orang jadi pada mikir, orang bebas kan, boleh mikir, nggak sibuk sama perang. Dipikir-pikir, oh iya ya ternyata lebih masuk akal Islamnya. Nah, Tuhan banyak sama Tuhan satu kok lebih masuk akal, Tuhannya itu satu. Maka termasuk yang masuk Islam dari kalangan Quraisy di tahun ke-7 itu pertama Khalid bin Walid, yang kedua Amr bin As. Ya, Amr bin As tadi yang diutus, ya kan? Salah satu yang diutus membawa surat. Dengan 2 orang ini termasuk Islam jadi semakin kuat. Nah, 2 tokoh ini tokoh cerdas. Khalid bin Walid jadi komandan militer, Amr bin As pinter sebagai duta besar, sebagai utusan.
Maka nanti Amr bin As itu jadi pemimpin Mesir suatu saat di zamannya Abu Bakar atau Umar. Nah, itu jadi diutus untuk jadi gubernur Mesir. Nah, untuk perang Mu'tah kita lanjutkan ba'da shalah insyaallah. Nah, berarti tadi sampai 81. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.